bahwa DPR termasuk Mas Rizky akan push pemerintah agar mayat almarhum Ruyati bisa dibawa pulang. Pak Karni, salah satu komitmen kita adalah seperti yang diharapkan Ibu EN, bagaimana agar mayat dari Ibu Ruyati bisa dibawa pulang dengan segala upaya. Kami sadar ini tidak mudah, tetapi karena ini menjadi tekad, moga-moga ini bisa cukup menghibur luka hati keluarga EN. Tapi satu hal yang saya harus juga sampaikan Pak Karni, setiap TKI kita yang berangkat ke luar negeri itu dikenain 400.000 untuk asuransinya. Kemana dana itu? 400.000 apa? 400.000 rupiah. Oh, preminya. Preminya. Untuk apa? Ya, untuk jaminan kalau sekiranya di dalam kerja ada kecelakaan kerja, ada pembayaran yang tidak atau baik begitu, atau ini memang belum masuk kepada wilayah yang hukuman pidana atau pancung seperti ini, Bang. Tapi sekali lagi, ini kan kita juga perlu korektif, kita perlu tanyakan kemana itu. Dan ketika dalam situasi seperti ini, ketika ada tuntutan diat yang begitu besar, seharusnya para asuransi-asuransi yang ikut terlibat ini juga tergugah untuk terlibat. Bukan tergugah, itu wajib loh, itu hak loh. Bahkan harus kan. Nah, yang terakhir kalau diizinkan Pak Karni, saya kira memang ini pemerintah, kita semua harus bekerja keras. Mau tidak mau pendidikan, kesehatan, ekonomi kita harus kita bangun lebih baik. Saya kira Mas Rizky harus panggil tuh Menakar, kemana itu asuransinya? Ya. Jangan ya asuransinya. Nggak, saya kira kalau persoalan asuransi ini kan masalah aturan klaim. Jadi saya lebih concern terhadap persoalan $15 yang hilang, itu jumlahnya lebih besar. 400.000 itu ada tataran klaim yang mana tidak bisa masuk kepada wilayah pidana. Iya, tapi sekian ratus ribu orang yang kita kirim, sekian juta orang yang kita kirim, kali berapa? 400.000. Betul. Gede loh. Ya memang gede, semuanya gede memang urusan TKI ini Pak Karni. Jadi kewajiban DPR memanggil besok Menakar ke saya mau DPR. jawab sedikit yang persoalan masalah jenazah tadi itu. Ya. Jadi memang saya kira DPR terus mendesak pemerintah untuk membawa pulang. Hanya ini kita harus bicara realitasnya. Ini mudah-mudahan saya tidak salah, mudah-mudahan saya salah, tapi saya rasa di sana itu kan budayanya begitu dipancung langsung dimasuk bersama-sama, gabung semua. Betul. Itulah pekerjaan PR buat pemerintah. Dan susah lagi memilah yang mana dia. Dan karena itu Bang Karni, saya kira kita juga mengetuk hati Darsem, Pak Daud dan keluarga. Anda terselamatkan karena Ibu Ruyati, ya saya ingin katakan Ibu Ruyati dipancung sehingga kemudian menjadi perhatian kita semua. Maka saya kira apa yang tadi diharapkan atau apalagi yang tadi disarankan oleh Pak Karni baik sekali, untuk juga kepedulian Darsem dan keluarga kepada Ibu Ruyati adalah penting itu dilakukan. Saya kira. Bung Andreas, yang mana? Anda katanya juru bicara, kuasa dari juru bicara. Iya, betul. Satgas. Satgas TKI. Apa sih tugas Satgas itu? Banyak banget Satgas di Republik ini. Ya. Jadi pertama saya mau informasikan dulu bahwa juru bicara itu adalah Pak Humphrey Jemaat. Tahu. Yang kebetulan dia tadi SMS saya. Ya, kebetulan dia harus pergi ke Arab dengan ketua Satgas. Jadi dia memberikan mandatnya kepada saya untuk memberikan keterangan di Jakarta Lawyers Club malam ini. Jadi menjawab pertanyaan Bang Karni tadi, memang kita punya 4 tugas dari Satgas ini yang dibentuk oleh Presiden. Yang pertama itu adalah menginventarisir ya permasalahan-permasalahan dan kasus-kasus WNI dan TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati. Itu yang pertama. Jadi kita akan melakukan inventarisir dan sebagai langkah-langkah yang real yang sudah dilakukan itu kita sudah semenjak tanggal 7 Juli tahun 2011 itu kepresnya itu kita sudah melakukan beberapa kali rapat di Kementerian Menko-Polhukam ya, dan kita juga sudah memberangkatkan tim ke Arab Saudi untuk melihat sebenarnya jumlah yang real itu berapa sih, karena setiap angka itu, satu angka nyawa itu sangat berarti. Yang kedua, 28 orang, benar nggak? Data yang kita punya sampai dengan sekarang, yang tentunya nanti akan diperbaharui lagi sampai setelah tim itu pulang, itu adalah 26 itu yang terancam dengan hukuman mati. Ya. Ya. Kalau Malaysia bro? Kalau Malaysia ada 179 yang terancam. Yang terancam dengan hukuman. Yang udah divonis? Yang sudah berkekuatan hukum tetap itu ada 14. Baik. Terus apalagi tugas?
Oke, yang kedua kita melakukan advokasi dan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia atau TKI di luar negeri yang sedang menjalani proses hukum. Nah, jadi kita ini lebih khususnya yang terancam dengan hukuman mati, gitu. Nah, jadi lebih banyak kita akan berkoordinasi juga dengan tentunya advokat-advokat negara setempat yang akan menangani. Yang punya yurisdiksi di sana. Betul, betul. Itulah tugas Satgas yang kedua. Dan yang ketiga, kita akan melakukan evaluasi terhadap penanganan kasus hukum warga negara atau TKI juga, yang termasuk kasus-kasus yang merugikan TKI di negara-negara penempatan. Jadi sampai sejauh mana yang sudah dilakukan itu baik menurut rekomendasi Satgas itu penanganannya. Itu juga termasuk kasus-kasus yang merugikan kita, maksudnya apakah itu mengenai tidak terbayarnya gaji atau yang... Oke, yang keempat itu BNP TKI punya tugas kan? Ya, itu dimandatkan juga kepada kita. Itu dengan BNP 2 TKI. Gimana? Tidak overlap. Saya rasa semakin banyak yang bekerja semakin baik ya. Malah semakin kacau kalau orang Indonesia semakin banyak. Ya. Ya. Oke, yang keempat kita akan pada akhirnya akan memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai langkah-langkah penyelesaian dan penanganan kasus hukum di negara penempatan. Ya, DPR mungkin udah dengar tuh apa aja tugas Satgas TKI. Bagi saya agak overlap dengan BNP TKI. Kalau bisa saya nambah aja, yang paling prinsip itu adalah carikan data lengkap 6 juta lebih TKI Indonesia di luar negeri itu saat ini seperti apa kondisinya. Itu DPR sudah meminta berkali-kali, tidak ada satu lembaga pun yang bisa menyediakan. Sanggup Satgas tuh? Sanggup? Iya, kita tampung dulu mungkin ya. Ditampung. Ya kayak DPR juga ditampung dulu. Terus pertanyaan saya, upaya untuk misalnya yang udah dihukum mati segala itu, apa yang mau dilakukan Satgas? Kan pendampingan advokasi udah gak perlu lagi. Dia udah divonis. Yang dibacakan oleh Teguh Juwarno tadi. Ya. Jadi dari data kita memang sudah ada di Arab Saudi itu sudah ada 5 orang yang sudah mendapatkan pengampunan. Dan harus kita bayar. Iya. Itu yang nanti menjadi target jangka pendek kita. Jadi untuk melakukan pemantauan dan melihat apakah dari mana uangnya nanti Satgas? Itu untuk bayar itu. Pak Karni, ini saya dengan segala hormat yang memberikan catatan kritis, saya menerima data terakhir ini dari Kementerian Luar Negeri. Satgas di dalamnya harusnya ada. Data saya mengatakan ada 9 orang yang tadi saya sebutkan. Memang data Bapak baru 5. Ya. Ini artinya betapa memang, ayolah kita nih sudah kebanyakan institusi yang kita bangun, tetapi begitu bicara aksi kita selalu terbata-bata. Ada tanda nggak valid, jadi saya buktiin. Ya. Sebenarnya di sini catatan saya ada 9 dalam proses permohonan pengampunan, yang 5 itu sudah diampuni, yang 4 itu dalam proses pengampunan raja yang taksir itu. Ya. 9, 5 udah diampuni. Bang Karni, data ini sekali lagi ini dari Kementerian Luar Negeri, bahkan jumlah besaran tuntutan diatnya sudah ada, tadi saya sebutkan. Ya, ada punya data berapa? Berapa orang? 9 orang, 5 itu yang satu kelompok tersendiri yang tuntutan diatnya adalah 11 miliar itu tadi, sedangkan yang 4 itu yang tuntutan total diatnya adalah 1,5 miliar. Ya sama kan, sama-sama 9 kan? Sama. Artinya dalam hal itu valid. Yang nggak valid Malaysia, Pak Bambang. Menteri Kumham sendiri apa tugasnya dalam hal ini? Terkait dengan ancaman hukuman mati TKI di Saudi, Pak, saya awal Februari pernah mendampingi Menteri Hukum dan HAM waktu itu ke Saudi untuk melaksanakan perintah Presiden. Ya, waktu itu ada surat untuk minta pengampunan terhadap 23 WNI, maksud saya ya TKI yang terkena ancaman hukuman mati. Sekitar waktu itu tanggal 28 sampai Februari sampai sekitar tanggal 3 Maret. Dan di sana Menteri Hukum dan HAM bertemu dengan
Menteri Kehakiman, kemudian juga bertemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri yang setingkat Menteri, kemudian juga bertemu dengan Ketua Komnas HAM Saudi dan jajarannya menyampaikan ini, dan ketika itu langsung Menteri Hukum dan HAM waktu itu diberitahu, artinya menyampaikan surat lah Pak di sana untuk meminta pengampunan terhadap WNI, 23 WNI yang terkena ancaman hukuman mati, dan ketika itu bertemu dengan Deputi Menteri Dalam Negeri. Waktu itu belum disampaikan putusannya, dan waktu itu Deputi Menteri itu justru memberikan pembebasan terhadap 316 WNI. Tapi itu bukan hukuman mati kan? Bukan, itu bukan hukuman mati. Antara jadi kecil-kecilan lah apa itu. Ya, yang dipenjara di sana, dan sekaligus juga dipulangkan dengan biaya dari pemerintah Saudi. Kok datanya tadi 23, Satgas 9 gimana? Jadi waktu itu kita mendapat data dari perwakilan, karena itu kan kita menindaklanjuti surat dari perwakilan kepada Presiden yang mengatakan kita di sana. Saudi dari KBRI. Kemudian dari Presiden kan menyurat, kemudian tindak lanjuti untuk 23, 9. Anda dari mana? Ini perwakilan. Yang terkena ancaman dulu Pak ya, yang 23. Terkena ancaman hukuman mati. Ancaman. Justru waktu itu kan kita minta mohonkan untuk. Apa hasilnya Pak setelah kesana? Hasilnya yaitu Pak, antara lain 316 itu yang jelas waktu itu saat itu. Hukuman mati. Selanjutnya ya belum yang lain belum, masih diupayakan katanya, waktu itu dijanjikan seperti itu, karena di sana juga ada lembaga yang walaupun sudah mendapatkan hukuman pengampunan dari keluarga, tapi masih ada pertimbangan lain dari pemerintah, itu juga ada lembaga lain yang mempertimbangkan, katanya begitu informasinya. Kemudian pulang dari sana, beliau bulan April, Menteri Hukum dan HAM di Indonesia ini membentuk tim, namanya tim 20. Tim 20 itu tugasnya untuk mengkaji temuan-temuan di Saudi, seperti sistem hukum di sana, kemudian budaya, adat istiadat, kemudian hal-hal yang terkait dengan pelindungan hukum dan HAM. Satu-satunya yang paling tinggi pangkatnya dari pemerintah di sini, Dirjen. Berapa banyak warga kita Pak yang dipenjarakan di luar negeri? Kalau di penjara itu kita datanya dari Kemlu saya kira Pak ya. Saya belum dapat datanya. Yang dihukum mati? Yang dari Saudi itu ya 23 Pak. Di luar Saudi, Malaysia misalnya? Ada di sana juga, tapi persisnya kita juga tidak dilaporin Pak. Berapa tadi yang dihukum mati di Malaysia? Berapa? Menurut data kami itu ada 179 yang terancam hukuman mati. 179. Nanti sebenarnya data ini juga masih akan dimuktahirkan nanti setelah tim itu akan pulang. Saya kira pemerintah boleh minta ke saya ya, karena saya dapat dari kerajaan Malaysia semalam, warga negara Indonesia yang menunggu eksekusi itu berjumlah 55 orang di penjara Malaysia. Warga Indonesia yang diancam hukuman mati 80 orang. Saya baru dapat kepala intelijen Malaysia ke Jakarta semalam. Jadi nanti saya kopiin supaya pemerintah punya, daripada data aja nggak valid kayak gitu. Sekarang pemirsa, kita akan memberikan sumbangan dari pemirsa kepada Mbak Darsem dalam bentuk giro agar tidak hilang, dan kepada panitia supaya menyiapkan uangnya. Saya maju, Mbak Darsem.